Kemudian ada juga hadis yang lain yang menguatkan hadis ini. Dari Ibnu Khuzaimah an Abdillahi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi, beliau salam an yaminihi, dari kanannya, hatta yura bayadu khaddihi, sehingga kelihatan putihnya pipinya Nabi, sehingga sahabat itu senang kalau sholat di kanan kirinya Nabi, karena lihat wajahnya Nabi kan gitu. Terus mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi, dan dari arah kiri mengucapkan salam ke arah kirinya, hatta yabdu bayadu khaddihi, sampai jelas putihnya pipinya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ke kanan lengkap, ke kiri lengkap. Bapak Ibu perlu diperhatikan, kalau dengan salam itu yang gerak itu mukanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ininya tidak usah gerak. Jadi tetap ke arah kiblat. Jelas ya? Jangan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kayak geger nih itu. Ya. Jadi sininya tidak usah gerak, cukup wajahnya. Jadi dikatakan Nabi, kelihatan putihnya pipinya Nabi. Ya. Terus hadis yang lain juga. Wa an Alqamah Abdillahi qala kuntu ara bayadi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kuntu ara bayadha, mestinya ini. Kuntu ara bayadha wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yaminihi wa an yasarihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marrataini. Rawahul Bazzar. Ini Alqamah dari Abdullah menyatakan, aku melihat putihnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaminihi, dari kanan, wa an yasarihi, dan kirinya. Beliau mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama kanan dan kiri. Ya. Ini cara yang pertama, ya. Kemudian ada cara yang lain yang tidak lengkap seperti itu, yaitu cukup Assalamualaikum warahmatullahi kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ya. Hadisnya ini dari Jabir. An Jabir bin Samurah qala kunna idza shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, wa asyara biyadi ilal janibaini faqala Rasulullah sallam ala ma tu'minuna bi aidikum ka'anha adnabu khailin syumusin innama yakfi ahadakum an ayyadu ayatahu ala fakhidhihi thumma yusallimu ala akhihi min man ala yaminihi wa shimalihi. Jadi dalam riwayat ini jelas yang dibaca adalah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus ada sahabat yang tangannya sambil gini kanan ke kiri. Nah, jangan, tidak usah seperti itu. Cukup ini tanganmu kamu letakkan di atas pahamu. Kemudian kau ucapkan Assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Jadi ketika setelah kita melihat hadis-hadis tadi, versi bacaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang satu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh diamalkan dua-duanya. Itulah yang namanya at-tanawwu' fil ibadah. Adanya keragaman dalam beribadah selama memiliki landasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tadi ada yang ngarang-ngarang begini, tidak boleh sama Nabi. Kenapa? Nabi tidak memerintahkan begitu. Ya, tidak memerintahkan begitu. Ini jadi ada tanawwu'. Tanawwu' itu keragaman. Jadi bisa jadi dua model, ya gitu kan. Seperti basmalah tadi, bisa jadi ketika
jamaah dengan yang satu Nabi membaca basmalah dengan keras, ketika jamaah dengan yang lain Nabi membaca basmalah dengan pelan atau tidak terdengar tadi itu, sehingga memunculkan dua pendapat. Nah, tarjih kemudian menetapkan fatwa supaya tidak bingung, boleh diamalkan dua-duanya, yaitu dengan basmalah keras atau basmalah dengan pelan. Bisa dipahami ya? Nah, tidak usah bingung lagi kalau ada yang begini. Terus kemudian ini basmalah sudah, salam sudah. Nah, sholat Jum'ah online kira-kira boleh enggak Pak? Sholat Jum'ah online, saya dulu waktu kecil juga begitu. Ini nyetel TV sholat tarawih di Mekah kan malam-malam hari, kan siaran langsung. Ini kalau sambil sholat sambil nyimak di rumah kan penak, ya kan? Waktu kecil. Nah, sekarang yo pembangunnya begitu, mending sholat dewe gitu ya. Waktu kecil dulu kan enak ini sambil nonton siaran langsung kita sholat di situ, itu kan juga online kan gitu ya. Tapi pasif, kita tidak bisa komunikasi. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, jadi sebelum masuk pembahasan itu jumlah online itu boleh apa tidak, maka perlu kita lihat bahwa yang dimaksud ibadah sholat Jumat online itu apa? Ya serangkaiannya, ya ada khutbahnya, ada Jum'ahnya gitu kan, yang dilakukan lewat jaringan online, daring. Kalau anak-anak saat ini kan musim sekolah online. Sekolah online, kalau sekolah tatap muka itu penak pun ibu. Bu, nek bapak-bapak cok orang ngurusi anaknya sekolah, penak pun ibu. Sekolah online kalau sekolah tatap muka langsung, tatap muka nggih. Wong kula nek ngajar online koyo wong ngomong dhewe. Nanti saya ngajar online itu ketok mahasiswanya banyak, tapi padha videonya ditutup, sehingga ning kono nek sing dolanan HP, nek sing masak, ada yang di dalam mobil, tapi sudah tertulis namanya di situ. Nah, saya kayak ngomong sendiri. Itu kalau ngajar online dan tidak bisa menyampaikan materi dengan enak, kan gitu. Nah, ini bisa lewat Zoom, Google Meet, apalagi, pokoknya begitu. Sehingga ya di situ ada pakai HP atau laptop, bisa saja nanti laptop kemudian disalurkan suara yang keras, pastikan sound system biar di rumah juga suaranya keras kan gitu ya. Nah, ini termasuk sholat Jumat secara online. Loh Pak, kok perlu dibahas, kenapa? Karena sekarang ini zamannya online. Nah, perlu ke sekolah tetap perlu bangun gedung online kabeh kan gitu. Ya Pak ya. Kok masjid ora perlu online wae wis. Online semuanya. Mau sekolah kok online, ngajar akhlaknya bagaimana? Ya Pak ya. Ngajar materi aja mumet, belum lagi ngajar akhlaknya. Kalau anak depan HP itu kan tidak bisa ngontrol akhlaknya. Habis belajar ngurus yang lain, buka-buka yang lain juga nggak jelas. Orang tuanya kalau mau ngelarang, kamu kok main HP terus? Ini belajar, masih ada tugas dari bapak guru, anak kan ya. Nah, karena memang sekarang itu zamannya online. Utang aja online. Saya tuh sering dapat kiriman SMS membutuhkan dana maksimal apa minimal 500 juta, hubungi. Marono bungane nekok kan gitu ya. Itu sering yang seperti itu. Nanti kan yang butuh duit kan ya kepencut. Gitu kan. Jadi online memang begitu. Nikah ya online, jual beli online. Nikah bisa online enggak, Bu? Nek nikah masih bisa, nah nek kawin online bisa enggak kira-kira? Kawin online. Itu pada karo ada satu guru yang pada mumet sirahe, jare wis nikah, sudah Pak, nikah batin. Nah, kawin batin. Angel juga itu. Ada guru yang begitu itu. Saking keblinger ya. Nah, terus kemarin muncul juga sudah pamflet disebar ke WA itu, ikutilah sholat Jumat virtual, khotibnya ini, imamnya ini.
alamat zoomnya, linknya disebutkan gitu. Nah ini bagaimana sebenarnya? Mesti jenengan tertarik, apalagi musim-musim covid begini kan, musim covid kalau oleh metu khawatir kan gitu. Tapi nek nang pasar mau, ke warung makan bersama oke, tapi nek sholat Jumat engkau di sekolah nanti dulu kan gitu ya. Nah perlu kita pahami bahwa ibadah itu ada dua kelompok ya, ada ibadah khusus dan ibadah umum. Sehingga kalau ibadah secara umum itu adalah at-taqarrub ilallah bimtisali awamirhi wa ijtinabi nawahihi wal amali bima adzina bihi asy-syari'. Jadi taqarrub kepada Allah secara umum, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu ibadah, tapi secara umum. Nah kalau ibadah yang khusus itu adalah ibadah yang sudah ditentukan oleh syari', pembuat syara', caranya bagaimana, waktunya kapan, kaifiyahnya bagaimana. Seperti sholat, sholat itu ibadah mahdhah, ibadah khusus, sudah ditentukan waktunya jam berapa, caranya bagaimana, ngangkat tangannya bagaimana, rukuknya bagaimana, berapa rakaat gitu, rukuk yang dibaca apa, itu namanya ibadah mahdhah. Orang haji ibadah mahdhah, kapan waktunya, di mana tempatnya, jam berapa, yang dilakukan apa. Kok saiki Pak ben hajine rasa huyul-huyulan, saat niki jamarate sepi tanggal niki, kita haji sekarang aja gimana, daripada nanti ngenteni Dzulhijjah tanggal 10, 11, 12 rame repot. Sekarang aja gimana, hotel ya murah, mau ndak Bu saat ini ada yang nawari berangkat haji sekarang murah, mau ndak? Ndak mau, rasa ibadah. Karena apa? Ibadah mahdhah sudah ditentukan waktunya, caranya. Nah itu ibadah mahdhah. Nah ibadah mahdhah ini prinsipnya apa? Harus mengikut kepada petunjuk Nabi, tidak boleh ngarang-ngarang. Tadi salam ada yang tangannya begini, itu ngarang-ngarang sendiri dia. Nabi tidak usah begitu, cukup letakkan di pahamu, kamu salam kanan kiri. Jumat juga begitu, sholat Jumat itu sudah dicontohkan Nabi, ada khutbahnya 2 kali, kemudian bahkan Nabi membacakan khutbahnya itu begini-begini, urutannya begini, sehingga ada ulama yang mengatakan khutbah ya kudu seperti itu, nggak boleh niru yang aneh-aneh pakemnya itu, sehingga kalau kurang dari itu nggak cukup. Karena apa? Nabi menyontohkan demikian, ada yang saking teksnya begitu ya. Kemudian ini landasannya ya, karena ibadah khusus itu tidak boleh ngarang-ngarang. Idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi, fa idza kana min amri dinikum fa ilayya. Kalau urusan dunia kowe lebih ngerti, tapi kalau urusan agama fa ilayya, kembali tanyalah kepadaku, kembalikan kepadaku, tinggal ittiba Nabi saja. Ini hadisnya banyak sekali. Man ahdatsa fi amrina ma hadza ma laisa fi minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang gawe perkara sing anyar pada urusan kami, urusan agama yang tidak ada landasan kami, tertolak. Kayak poso ngarang-ngarang dhewe, saking semangatnya poso, tapi niatnya diet, poso terus, orang tuntunannya malah tidak ada pahalanya kan gitu. Atau nggak jam dewe, poso itu kan sing apik 16 jam, sehingga apa lemak-lemaknya ikut terbakar, termakan. Nek sebelum 12 jam mangan lemaknya ketutup meneh. Akhirnya dia bikin jam sendiri. Jam subuh berapa Pak? Jam setengah 5, setengah 5, setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9 malam baru dia buka puasa. Ini ngarang-ngarang sendiri, gitu kan? Waktu buka ya maghrib. Kalau dia persoalan diet itu urusan dia, gitu kan? Tapi jangan diniatkan ibadah yang sudah ini. Niatnya ibadah ya sampai di sini ini. Buka. Kenapa? Tuntunannya puasa seperti itu. Jangan ngarang-ngarang, gitu ya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan suatu amal yang tidak
kami perintahkan bahwa raddun. Juga ada hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, dari hadis-hadis ini ulama membuat kaidah. Misalnya kaidah itu, al aslu fil ibadati at-tahrimu hatta yaquma dalilun ala annaha ibadatun masyru'atun. Pada dasarnya ibadah itu dilarang untuk dilakukan kecuali yang terdapat dalil yang menunjukkan sebagai ibadah yang masyru'. Ibadah itu dilarang kecuali ada perintah. Gak perlu sholat, tapi karena ada perintah sholat, lakukan sholat. Gak usah puasa, tapi karena ada perintah puasa, puasalah. Dan tidak boleh nambah-nambahi, kan itu ya. Al aslu fil ibadati at-tauqif fala yusya'u minha illa ma syara'ahu Allah. Pada dasarnya ibadah itu bersifat tauqif. Tauqif itu sudah mengikut saja kepada petunjuk Nabi, sehingga tidak sah dilakukan kecuali yang disyariatkan dan kaidah yang lainnya ya. Nah, kemudian salat Jumat sekarang ini tadi kaidah umum, karena ini perlu kita untuk memahami manhaj tarjih Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah Muhammadiyah itu adalah berprinsip tajdid, pembaharuan memang. Tajdid itu ada dua, nanti pemurnian, tapi di sisi yang lain juga ada pengembangan. Pada perusahaan-perusahaan yang sifatnya duniawiyah berlaku prinsip pengembangan, teknologi, cara mengetahui awal bulan. Untuk kan itu pakai teknologi, cara mengetahui arah kiblat dulu pakai srengenge, kemudian ada kompas, sekarang pakai apalagi pakai HP gitu kan. Nah, itu arah kiblat untuk mengetahuinya. Sementara pada perusahaan ibadah mahdhah itu berlaku prinsip pemurnian. Nah, salat Jum'ah itu masuk pada ibadah mahdhah. Sehingga prinsipnya adalah pemurnian, bukan pengembangan. Ya, bukan pengembangan. Ini dalilnya. Yang pertama salat Jum'ah itu, salat Jum'ah ini ayat 9. Karena waktunya sudah mepet, nggak usah saya baca satu-satu. Kemudian yang berikutnya ini, ada hadis yang menjelaskan bahwa salat Jum'ah itu wajib atas setiap umat Islam, kecuali 4, yaitu hamba, kemudian yang kedua perempuan, yang ketiga anak kecil, au maridun. Nah, karena itu nek wis lara, rasa aneh-aneh melo online, lara ya wis tidak melaksanakan sholat Jumat nanti diganti dengan sholat duhur. Jadi tidak usah ikut online gitu kan, karena ada alasan. Wong wedok kan tidak usah sholat Jumatan, sholat duhur gitu kan. Kemudian ini kalau ini sudah pemberian dorongan untuk sholat Jumat. Kalau orang itu tidak sholat Jumat, itu kan akan aku bakar rumah dari orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat itu. Ini kan menunjukkan betapa sholat Jumat itu sangat kuat kedudukannya di dalam ajaran Islam. Yang hadis yang lain ini menceritakan bahwa ini ada Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah itu mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbarnya, hendaklah orang yang suka meninggalkan sholat Jumat menghentikan perbuatannya, ataukah mereka ingin Allah membutakan hati mereka, dan setelah itu Allah benar-benar menjadi mereka menjadi orang-orang yang benar-benar lalai. Ini hadis-hadisnya. Nah, sekarang kita langsung aja pendapat Imam Malik ini. Man tarakal jumu'ata thalatha marratin min ghairi udhrin wala illatin taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa udhur atau sebab yang dibenarkan, maka Allah mengunci hatinya. Di atas dikategorikan sebagai orang yang enggak demi kafir nih. Nanti ada di sini kafir ya. Jadi kalau tidak ada alasan uzur, tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Ya. Kalau ada uzur, ya tidak apa-apa, berarti boleh. Uzur itu misalnya apa? Tadi bepergian, sakit itu uzur. Laki-laki sakit, lagi ada uzur. Tapi kalau laki-laki tidak bepergian, tidak sakit, maka tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Termasuk uzur adalah ketika kemarin wabah Covid, awal-awalnya sih pada wedi itu kan. Nah, itu pada termasuk
uzur gitu. Tapi diberikan solusi, karena nanti kalau lama-lama tidak sholat Jumat kenaan gitu ya. Nah, boleh sholat Jumat itu minimal kan, ada yang mengatakan 40 madzhab Syafi'i, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 3 orang sudah cukup. Nah kalau sak grup sholat Jumat sendiri sementara waktu gitu kan, karena ada uzur tadi, ya itu juga fatwa tarjih membolehkan. Tapi kalau sudah kondisi normal, kembalilah sholat Jumat seperti sedia kala. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat Jumat. Nah kemudian sholatnya Jumat itu kan jamaah ya. Pertama ya kudu jamaah, nggak bisa sholat Jumat itu sendirian. Dan biasanya di masjid, atau masjid nggak ada ya tempat yang bisa mencakup orang banyak. Kemudian ada shaf, namanya jamaah itu ada shaf. Wong sholat jamaah itu kalau ada orang yang sendirian di belakang itu aja, kata dalam beberapa pendapat tidak mendapatkan pahalanya jamaah. Dan lagi sholatnya online, shaf melu shaf sapa Pak? Iya toh? Kalau pahalanya jamaah itu kan. Tidak ada softnya dia. Kemudian makmum mengetahui kondisi imam, gerakannya imam, rukuk, sujud, bacaannya dan sebagainya. Itu bahkan ada yang mengatakan makmum kudu bisa mencapai sampai jamaah situ. Kalau nggak bisa terhalang nggak boleh, kan gitu. Sehingga ada yang berpendapat seperti itu. Nek sholat ya seperti ini, depan ada pintunya, sehingga kalau ada jamaah sana bisa lewat. Tapi kalau sudah ditutup nggak boleh sholat di sebelah sana, kecuali yang di sebelahnya pintu. Nah, kalau ini ditutup, itu saking pendapat ulama mengenai jamaah. Nah, sekarang kalau begitu bagaimana dengan online? Memenuhi kriteria ini apa tidak? Softnya juga tidak ada. Makmum mungkin mengetahui gerakan jamaah, mendengarkan, tapi pas pedot online kan kadang-kadang pedot, ya Bu ya, putus jaringan, ya, bingung ya. Wong kadang-kadang kita sholat di sini sama yang di atas sana, karena kita tidak biasa sholat sujud tilawah, imamnya sujud tilawah, Allahu Akbar sujud, kita yang di atas itu nggak tahu rukuk, ya kan? Karena apa? Nggak lihat gerakan imam, yang ngikuti yang depan, orang yang di depannya juga tidak tahu kalau itu sedang sujud tilawah. Wah, bubar jamaah gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, karena ini termasuk ibadah mahdhah, maka tarjih memutuskan tidak boleh sholat itu secara online. Beda dengan jual beli itu bukan ibadah mahdhah, tetapi termasuk persoalan muamalah, sehingga bisa jadi mengalami perkembangan. Tapi kalau ibadah seperti ini tidak perlu mengalami perkembangan. Sayangnya waktunya mepet, gitu ya.